Burhan, kalau kata Pak Nurdin tadi, alasannya mundur Pak Erlangga ini hanya Pak Erlangga dan Tuhan yang tahu. Bukan karena hal-hal seperti tekanan kekuasaan, bukan juga masalah hukum. Apalagi kalau kita dengarkan banyak sekali kemudian yang isu yang beredar mengatakan ini karena ada invisible hand. Ternyata bukan itu, menurut Pak Nurdin Halid. Pandangan dari Prof. Burhan sendiri. Ya, wajar kalau Pak Nurdin Halid mengatakan demikian ya. Sebagaimana wajar pula kalau misalnya banyak analis yang menduga ada invisible hand di balik pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto. Karena kalau kita baca pengunduran diri Pak Erlangga, itu sebenarnya ya, Prof. Burhan masih bersama kami. Jangan lupa. Halo? Ya, Prof. Burhan, mohon maaf, tadi terputus sampai pengunduran dari Pak Erlangga ini sebenarnya setelah itu menghilang suara Prof. Burhan. Bisa diulangi mungkin dari kalimat itu? Iya. Jadi kalau kita dengarkan pidato singkat Pak Erlangga Hartarto, itu justru pidato yang menegaskan bahwa beliau layak untuk dipertahankan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Karena satu, dia menyebut alasan kenaikan suara Golkar yang cukup signifikan di Pileg 2024. Dan yang kedua, dia juga menyebut kemenangan Prabowo Gibran, capres-cawapres yang diusung oleh Partai Golkar secara fantastis. Itu alasan yang menurut saya menunjukkan bahwa beliau berhasil sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nah, jadi kalau kemudian publik kaget mengapa Erlangga ujungnya mengundurkan diri, itu wajar menurut saya. Karena tidak ada alasan buat Pak Erlangga Hartarto untuk mundur ketika dia sebagai ketua umum itu berhasil menunjukkan prestasinya secara elektoral. Termasuk kalau dilihat alasan objektif yang beliau sampaikan, itu juga membantah argumen untuk mempercepat jadwal Munas. Karena memang tidak ada alasan untuk mempercepat jadwal Munas kalau melihat prestasi elektoral yang menjadi ukuran mengapa seorang ketua umum dianggap berhasil atau tidak berhasil. Tapi lagi-lagi saya sendiri tidak tahu persis apa yang menyebabkan pengunduran diri itu terjadi. Yang pasti Pak Erlangga Hartarto sudah menyatakan pengunduran diri, meskipun secara de facto sudah mundur, secara de jure kan belum diterima nih sama DPP Partai Golkar, dan karenanya malam ini menjadi sangat krusial. Apakah DPP menerima atau tidak pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto? Kalau misalnya diterima, sudah ditunjuk PLT, kemudian ditegaskan jadwal Munaslup, artinya memang terjadi kesepakatan di internal Partai Golkar untuk membuka bab baru pasca Pak Erlangga Hartarto. Meskipun sampai sekarang misteri mengapa Pak Erlangga Hartarto mundur masih menjadi misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Baik, betul sekali Prof. Burhan. Kalau memang kita dengarkan sebenarnya Bang Ege, dari beberapa waktu lalu sudah ada santer nama-nama yang kemudian akan menduduki posisi sebagai ketum Golkar ini. Setidaknya adalah nama-nama yang mengincar posisi itu. Apakah kemudian kesolidan ini, kesepakatan internal ini memang memberikan jalan kepada nama-nama tersebut menurut Bang Ege? Saya nggak berani sampai ke nama-nama karena saya setuju tadi dengan Prof. Burhanuddin Muhtadi ya. Kalau Pak Nurdin Halid saya nggak terlalu tahu, kalimatnya agak bercabang, tapi dia sudah bicara dengan Erlangga Hartarto. Kalau saya jangankan sampai ke nama-nama, ini gambar yang di belakang aja saya nggak paham nih artinya apa ini. Kalau kelihatan gayanya kan, gaya nyerah ini Bang. Kan turbulensi. Jadi kalau turbulensi itu kita harus tenang. Saya datang ini tenang-tenang aja nih. Karena saya nggak paham gambar di belakang nih. Ini Burhanuddin Muhtadi dan pemirsa ini artinya apa nih? Sampai jumpa lagi, tenang atau nyerah nih. Ini saya aja nggak paham, apalagi kalau baca pidatonya ya. Saya tuh berulang kali baca itu ya pidatonya. Selamat pagi kader Golkar yang saya cintai, saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, itu tuh bagi saya kalimat-kalimat yang membingungkan loh. Sampai saat ini saya sebagai katakanlah ilmuwan komunikasi nggak paham itu maksudnya. Apa yang membuat kemudian susah untuk dicerna? Susah, untuk bisa didefinisikan. Kenapa orang dengan pengantar gitu lalu mengundurkan diri? Ya padahal di DPR pusat nambah
itu kursinya 17. Oke. Di DPRD provinsi itu baik. nambah 50. Di DPRD tingkat 2 nambah 99 coba. Lalu atas kalimat itu loh, atas petunjuk Tuhan yang maha besar. Itu jarang dipakai itu. Kalau dalam komunikasi itu digunakan oleh orang yang, ini mohon maaf loh ini ya, ini salah satu pemahaman oleh orang yang lagi tersandera. Baik. Lagi ngirim pesan supaya yang nerima itu menyatakan ini bukan kalimat dia loh ini. Ini bukan kalimat dia loh ini. Ini berarti ada apa-apa loh ini. Tahan. Ya, jadi ada sinyal-sinyal kalau menurut kata loh. Bang Ege saya mohon maaf kalau saya keliru loh ini. Mohon maaf loh kalau saya keliru karena saya tidak tahu karena saya belum ngobrol dengan Pak Erlangga Hartarto. Baik, kita kan mohon maaf loh pemirsa ya, mohon maaf loh ini. Kita kan jeda sejenak, tapi mohon sekali Prof. Burhan ataupun juga Pak Nurdin untuk bisa bergabung dengan perbincangan ini di segmen berikutnya. Kita akan jeda sejenak saja, tentunya nanti bisa diberikan pandangan dari apa yang disampaikan oleh baik itu Prof. Burhan, Bang Ege, begitu Pak Nurdin. Jangan-jangan yang disampaikan oleh Pak Erlangga ini di dalam pidatonya, pidato mundurnya ini merupakan sinyal-sinyal. Ada sesuatu sebenarnya yang menekan dirinya. Nanti silakan diberikan tanggapan setelah jeda, kami sudah kembali. Kita lanjutkan perbincangan dan langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Nurdin karena waktunya juga terbatas, akan segera mengikuti sidang pleno ini di tengah prestasi elektoral yang begitu meningkat dari Pak Erlangga. Itu catatan dari Prof. Burhanuddin. Kemudian juga Bang Ege mengatakan dari apa yang disampaikan dalam pidato pengunduran dirinya ada yang begitu janggal dan seakan-akan ini adalah sinyal bahwa beliau ini menerima tekanan. Begitu Pak Nurdin. Itu yang disampaikan Prof. Burhan itu adalah sesuatu yang juga tidak bisa kita bantah karena memang secara objektifnya seharusnya Pak Erlangga tidak mundur ya dengan prestasi-prestasi menaikkan suara Partai Golongan Karya, kemudian Pak Nurdin masih bersama kami? Baik, sepertinya ada komunikasi yang terputus dengan Pak Nurdin Halid, tapi kami coba akan hubungi lagi Pak Nurdin di tengah waktunya yang begitu terbatas untuk segera mengikuti rapat pleno. Selanjutnya juga Prof. Burhan. Prof. Burhan juga yang waktunya terbatas sepertinya bergabung dengan kita. Silakan Prof. Burhan. Catatan mengenai hal ini. Selain alasan prestasi elektoral, situasi Golkar di internal sangat kondusif. Jadi tidak terdengar riak-riak di internal terkait dengan ketidakpuasan atas kinerja Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Walaupun ada nama-nama kita dengarkan mengincar jabatan itu, Prof. Burhan? Iya, betul. Muncul nama-nama sebagai calon di luar dari Erlangga, tetapi secara internal kan situasi kondusif itu bisa kita saksikan. Ketua DPD merayakan kesuksesan Partai Golkar dalam meningkatkan kursi hasil Pileg 2024 di Bali, dan tidak ada misalnya gugatan yang signifikan terkait dengan ketidakpuasan atas performa Erlangga Hartarto sebagai ketum. Jadi memang mengagetkan, dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Bung Effendi Ghazali tadi sangat make sense ya, bahwa mungkin ada alasan lain yang kita tidak tahu mengapa Erlangga Hartarto pergi